Om Swastiastu. Halo semua, kami dari kelompok 5 akan membawakan materi presentasi tentang dampak kolonialisme dan imperialisme dalam bidang budaya dan pendidikan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dimadira Kamaralita, nomor absen 33 dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan membawakan atau menjelaskan materi tentang latar belakang masuknya VOC ke Indonesia. Pada awalnya, pedagang Belanda mendapatkan rempah-rempah dari pedagang Portugis yang terlebih dahulu melakukan penjajahan ke Nusantara. Namun, Portugis yang berperang melawan Spanyol dapat dikalahkan, sehingga pelabuhan Lisboa dilarang menjual rempah-rempah kepada pedagang Belanda. Saat itu, seorang pelaut Portugis berkebangsaan Belanda yang bernama Jan Huygen van Wiskoten telah mencatat berita perjalanan kapal Portugis ke Nusantara. Dengan peta tersebut, seorang pedagang Belanda bernama Cornelis de Hout melakukan penjelajahan ke Nusantara dengan fungsi dagang Amsterdam. Armada Cornelis de Hout telah berlabuh di Banten pada 27 Juni 1596. Singkat cerita, VOC mulai masuk di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Pietersburg. Pada 1610, Pietersburg mulai membangun pos perdagangan VOC pertama di Banten. Setelah itu, ia melanjutkan pergi ke Jayakarta untuk melakukan hubungan kerjasama dengan Pangeran Wijayakrama. Kerjasama tersebut nantinya akan melahirkan pusat dari segala aktivitas VOC di Nusantara, yaitu Batavia. Jadi, sejarah masuknya VOC ke Indonesia dilatar belakangi oleh ditemukannya rute ke Indonesia sebagai wilayah penghasil rempah-rempah. Terbentuknya pada tahun 1602, Pietersburg mulai membangun pos perdagangan untuk VOC di Banten. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nadia. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nadia Pratiwi dengan nomor 43. Nah, sebelum masuk ke inti materi pembahasan kelompok kami, di sini saya akan menjelaskan pengertian kolonialisme terlebih dahulu. Secara etimologi, kolonialisme berasal dari kata kolonus atau kolonia yang artinya tanah jajahan atau pemukiman. Kata koloni juga dapat diartikan sebagai pemukiman suatu negara yang berada di luar wilayah kenegaraannya yang dianggap atau dicap sebagai bagian dari wilayah tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa kolonialisme merupakan suatu bentuk usaha untuk memperluas, menguasai, serta mengembangkan suatu wilayah dari negara lain yang bersifat paksa. Selanjutnya, pengertian imperialisme akan dijelaskan oleh Gus Pram. Sekian dari saya, Om Santi. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Eda Burismadi Setia Pramana, nomor absen 22. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang imperialisme. Secara etimologi, imperialisme berasal dari bahasa Latin, yaitu imperare, yang artinya memerintah. Sedangkan hak untuk memerintah disebut dengan imperium, dan orang yang berhak untuk memerintah disebut dengan imperator. Jadi, imperialisme adalah suatu kegiatan politik yang digunakan untuk menguasai wilayah atau daerah di negara lain dengan cara menanamkan aturan atau ideologi mereka untuk memperluas area kekuasaannya. Sekian. Bidang pendidikan. Awal abad ke-20, politik kolonial memasuki babak baru. Dimulailah era politik etis yang dipimpin oleh Menteri Jajahan Alexander W.F. Edinburgh yang kemudian menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1909 sampai 1916. Ada 3 program politik etis, yaitu irigasi, edukasi, dan transmigrasi. Pada era itu pula muncul semboyan baru, yaitu kemajuan. Era politik etis ini dikembangkan program pendidikan. Pendidikan ini tidak hanya untuk orang-orang Belanda, tetapi juga diperuntukkan kepada kaum pribumi, tetapi dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Simbol kemajuan melalui program pendidikan ini juga didukung oleh adanya surat-surat R.A. Kartini kepada sahabatnya Nyonya R.M. Abedanon di Belanda. Om Swastiastu.
Perkenalkan, nama saya Putra Sirana, nomor absen 42. Di sini saya akan menjelaskan tentang bidang budaya. Bidang budaya, orang-orang Barat memandang kulit putih sebagai kelas pertama, kaum timur asing sebagai kelas kedua, dan pribumi sebagai kelas ketiga, kelas paling rendah. Adanya dominasi orang-orang Barat telah menggeser nilai-nilai kebudayaan keindonesiaan. Kedatangan dan dominasi orang-orang Barat membawa pengaruh intensifnya agama Kristen Indonesia dan menyebabkan kultur shock terhadap masyarakat Muslim Indonesia. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iwayan Surya Adiraga, nomor absen 19 dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tokoh yang bernama Alexander W.F. Hindenburg. Secara singkatnya, Alexander W.F. Hindenburg merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang mengenalkan politik etis ke Indonesia. Hal tersebut memberikan kemajuan besar dalam bidang pendidikan dan memunculkan kaum elit terpelajar. Kebijakan politik etis dituangkan dalam program Trias van Deventer yang meliputi 1. Irigasi atau pengairan, yaitu pembangunan dan prasarana pengairan. Yang kedua, imigrasi, yaitu mengajak penduduk untuk transmigrasi. Yang ketiga, edukasi, yaitu membangun sarana pendidikan dan pengajaran. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Desa Madenjulita, nomor absen 2. Sebelumnya kan telah dijelaskan tentang tokoh laki-laki yang memberikan peran di bidang pendidikan khususnya pada masa kolonialisme dan imperialisme. Kini saya akan membahas tentang tokoh wanitanya. Kalian pasti sudah dengar nama Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini merupakan tokoh yang sangat berperan dalam bidang pendidikan khususnya bagi wanita atau perempuan. Beliau ini lahir pada tanggal 21 April 1879 di kota Jepara. Beliau ini bagaimana bisa memberikan dampak kepada bidang pendidikan? Nah, itu bisa dilihat dari surat-suratnya kepada sahabat penanya, Nyonya Abendanon. Isi-isi surat tersebut berisi tentang curahan-curahan hati beliau terkait keadaan pada saat itu dan bagaimana perempuan tidak bisa melanjutkan studi ataupun tidak bisa menjalani pendidikan sama sekali. Maka dari itu, dilihat dari perkataan yang sangat kritis, pikiran juga kritis, dan bahasanya dia yang bahasa Belanda yang sangat baik, maka surat itu menjadi terkenal dan dari itu keadaan mulai berubah dan akhirnya lihat saat ini wanita juga bisa mendapatkan pendidikan. Jadi beliau merupakan tokoh yang sangat penting. Baik, bisa dilanjut oleh penutup. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dan pengucapan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Pramu Santi. Om Santi Santi Santi.